Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat website atau web kuis pembelajaran interaktif yang bisa digunakan saat pretest ya, saat post-test di kelas saat pembelajaran dengan menggabungkan pembuatan coding dan AI. Jadi membuat coding dan AI sederhana yang nantinya dijadikan sebagai kuis ya. Nah, langkah contohnya seperti ini hasilnya Bapak Ibu ya. Kita cobain kuisnya. Contohnya kelas. Nah, ini adalah webnya yang sudah saya buat link webnya. Dan ini adalah kuisnya. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Nanti akan ada soalnya. Bapak Ibu tinggal buat saja. Nah, ada beberapa soal. Kita klik-klik aja dulu ya jawabannya. Nah, ada 10 soal nih saya buat. Nanti Bapak Ibu akan saya bimbing dari awal sampai akhir bagaimana membuat website quiz ini yang bisa nanti kita share, bagikan kepada anak-anak baik di kelas ataupun juga di rumah gitu ya sebagai tugas. Nah, nanti terakhir kan ada skor seperti ini, jumlahnya seperti ini. Nah, ini bisa di screenshot, nanti jawabannya dikirim ke WhatsApp Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuatnya kuis seperti ini? Nah, nanti kalau kita ulangi, nah dia akan kembali ke awal ya. Gitu. Jadi kalau kita ulangi nanti dia kembali ke awal. Jadi si murid itu, siswa itu bisa mengulangi sampai nilainya perfect ya, sempurna. Ini untuk pembelajaran juga supaya tidak boring, bosankan. Karena kan nanti di di tahun ajaran baru akan ada pembelajaran coding dan AI. Jadi ini kita buat yang sederhana. Oke, langkah pertama, silahkan Bapak Ibu masuk dulu ya di sini. Kita buatnya di Codeven. Nah, Bapak Ibu buka Codeven. Nah, ini ya. Codeven.io.ven. Codeven. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini saya keluarkan aja dulu ya. Kita buatnya dari awal. Nah, codeven.io. Jadi yang dibuka itu ini. Codeven.io. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Google ya. Login, gunakan saja atau sign up. Nah, login with akun Google. Jadi biar cepet ya, kita nggak perlu daftar. Pakai aja akun Google. Baik itu akun Google Belajar ID juga boleh ya. Akun Google biasa juga boleh. Nah, setelah masuk, nanti akun Google, klik continue di sini ya. Usahakan bukanya tuh di laptop atau juga di komputer supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya tuh seperti ini nanti. Nah, ini contohnya Hello World. Bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Jadi di Codeven ini ada 3 coding, tempat kita menyimpan coding dari AI itu. Yang pertama ada HTML, 2 CSS, saya 3 JS. Saya jujur aja Bapak Ibu belum pernah sama sekali belajar coding. Tapi hari ini berkat AI kita lebih mudah gitu ya. Contohnya bisa gentos ya. Sampurasun contohnya. Nah, maka di sini akan diganti Sampurasun gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan buat. Nah, di sini bagaimana cara membuat kuisnya? Bapak Ibu silakan buka ChatGPT. ChatGPT. Nah, ChatGPT ya. Di ChatGPT ini Bapak Ibu silahkan bikin tugasnya seperti ini contohnya ya. Saya akan buka yang baru di sini. Nah, di ChatGPT itu buatkan HTML, kemudian di sini apa lagi tadi? CSS dan JavaScript ya. Buatkan HTML, CSS dan JSS lengkap untuk web quiz pembelajaran interaktif menarik, ada
biodata siswa. Contohnya ini ya. Materinya, nah di sini masukkan materinya. Materinya contohnya ya. Saya akan masukkan materinya. Interaksi antar negara-negara di benua Asia. Di semua aspek. Contohnya ya, aspek. Buat 10 soal saja. Oke. Untuk contohnya kelas 9 SMP. Nah, ini ya kita buat di ChatGPT seperti ini. Kemudian kita klik di sini enter ya, kita cek. Nah, nanti akan dibuatkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini CSS stylenya sudah ada ya. Nah, ini HTML ya, HTML. Ini HTML. Seperti ini ya. Tapi ini kan posisinya dia menyatu Bapak Ibu ya. Nah, ini script CSS-nya nih. Udah dikasih tahu ya. Ini script CSS. Kita masukkan dulu script CSS ya. Nah, di sini CSS kita masukkan sampai ke sini Bapak Ibu ya. Kita kopikan. Copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Cari CSS. Nah, ini contohnya ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan tadi apa? Nah, sekarang kita masukkan script JS. Nah, script JS-nya. Masukkan sampai mana nih script JS. Nah, sampai sini ya, script JS. HTML-nya nggak ada. Ini coba aja dulu ya. Oke, kita masukkan di sini. Script JS. Ini hapus aja Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu karena ini belum terlihat ya. Nggak ada. Saya juga nggak tahu kenapa. Kita coba ganti ininya ya. Di sini kita close aja. Buat terpisah. Terpisah. Mana itu terpisah? Style, script. Stylenya ya, ini style. Oke, kita coba style, CSS style. Jadi di sisi. Kemudian script. Script ya. Nah, ini HTML-nya ya. Tanya dulu mana HTML-nya, dasar. Nah, ini dikopikan ya HTML. Jadi Bapak Ibu
di ChatGPT ini tanya aja selengkap mungkin ya. Nanti setelah itu masukkan kode AI-nya di sini. Nah, sekarang sudah muncul kuis interaktif untuk anak-anak di sekolah. Di sini ada nama, ada kelas, ada sekolah. Kita coba ya, apakah ini berfungsi atau tidak. Kita masukkan dulu nama, kelas, contohnya kelas 9, materi kelas 9. Sekolahnya SMPN 5 Banjarwangi Sengit. Mulai kuis. Nah, sudah ada kan Bapak Ibu ya kuisnya? Nah, kita coba. Apa tujuan utama dibentuknya ASEAN? Nah, kerjasama contohnya ya. Klik ini aja. Kemudian, contoh kerjasama budaya antara negara ASEAN. Kerjasama budaya. Di sini budaya Bapak Ibu ya. KTT, Bu. Embargo minyak, pertukaran pelajar boleh ya. Negara manakah yang termasuk anggota ASEAN? Termasuk anggota ASEAN. Vietnam ya. Gak mungkin sih. Pertukaran apa bentuk interaksi antara negara sosial Asia? Nah, ini saya coba cek aja dulu ya. Karena kan ada 10 soal, ini nanti bisa dijawab. Nah, ini soalnya klik, setelah itu kita klik kumpulkan jawaban. Tuh kan masih. Nah, nilai Anda 4-10. Itu contohnya ya. Nah, ini bisa kita save seperti ini Bapak Ibu ya. Kita save dulu. Kemudian nanti di sini tulis aja dulu. Quiz interaktif. Pelajarannya apa? Contohnya IPS. Materinya apa? Masukkan materinya contohnya di sini. Interaksi negara ASEAN. Ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah selesai Bapak Ibu nanti setelah selesai ya, ini bisa kita share. Nah, di sini. Klik open live window. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini harus masuk dulu ya. Oh, saya lupa tadi belum login dulu. Oke. Kita cek. Nah, supaya bisa masuk ke sini, bisa digunakan ya. Di mana? Nah, di sini setting dulu. Bapak Ibu ya, di setting dulu. Kemudian masuk ke editor. Nah, ini di setting dulu ya. Save and close. Save dulu. Jadi nanti Bapak Ibu verify dulu emailnya ya. Nah, di sini itu caranya bagaimana? Kan tadi kita menggunakan email saya ya. Nah, jadi masuk dulu ke Google, Gmail, verifikasi dulu akun Gmailnya ya. Nah, karena kan ini masuk loginnya menggunakan Google. Nah, nanti di sini diverifikasi dulu ya. Caranya bagaimana? Masuk ke inbox atau Gmail, masuk ke Gmail di sini, kemudian cari apakah ada verifikasi dari sini ya. Kita cek, kita ke sini aja dulu. Jadi saya tadi lupa belum verifikasi. Jadi ketika Bapak Ibu mau kan ini udah dibuat ya. Nah, ini udah dibuat seperti ini kuisnya. Nah, ketika ini mau di-share ke publik, dibuat publik, maka Bapak Ibu harus memverifikasi dulu. Nah, ini ya. Nanti akan ada di sini tuh di update, di menu update, verifikasi kode VAN. Nah, di sini klik tuh verifikasi email. Jadi akan ada notifikasi pesan
untuk memverifikasi email ketika kita membuat akun di Codeven. Itu. Jangan lupa sambil ngopi ya belajarnya. Oke, kalau sudah diverifikasi, kan udah tadi diklik ya, ini udah diklik. Kemudian kita coba lagi, ini kita coba share. Nah, maka kuisnya sudah jadi seperti ini ya, Bapak Ibu. Gampang sekali. Ini isinya bisa diisi, kita coba isi lagi. Contoh aja. Nanti di sini jangan lupa login. Jadi siswa itu harus mengisi ini, harus login menggunakan Gmail-nya masing-masing ya. Contohnya saya akan masuk dengan akun Gmail pribadi seperti ini ya. Jadi supaya nanti siswa bisa mengetahui hasilnya. Nah, setelah masuk, ini kan udah masuk ya. Kemudian di sini nanti masukkan lagi biodatanya. Nah, nanti soalnya akan ada langsung ya. Ini bisa kita rubah Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita rubah. Contohnya seperti ini. Kita cek ya. Kita rubah tampilannya. Kita rubah tampilannya. Tadi kan sampai di sini ya kita ya. Ubah tampilan soalnya seperti agar menarik dan bisa berganti halaman. Gitu ya. Jadi satu soal satu halaman. Nah, maka di sini akan dirubah dia ya. Nah, ini tampilan. Ini HTML-nya. Jadi HTML-nya yang diedit. Nah, jadi dirubah ya. Nah, jadi ini di bentar. Nah, ini dikopikan di HTML, Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Kita akan cek apa benar. Bukan yang ini ya, saya lupa lagi. Malah bukan yang ini. Nah, ini ya ini rubah. Dari sini berarti Bapak Ibu ya. Ctrl V masukkan. Kemudian kita masukkan lagi skripnya ya. JS script. Nah, ini masukkan JS scriptnya. Kenapa dirubah kalau kita mau merubah tampilannya? Kita kopikan JS script. Oke. JS script mana? Nah, ini ya. Udah. Di sini kita klik save. Please login to continue. Oh iya, login dulu. Kita Ctrl P5 aja ya. Reload aja. Enable auto save. Nah, sekarang udah mulai bisa ya. Kita cek lagi apakah sudah berubah atau belum. Nah, belum ya. Nah, oke, kita kembalikan lagi ke sini. Kita masuk lagi ke website-nya. Ini kita kopikan lagi di mana tadi? Nah, ini kita kopikan di CSS ya. Kita kopikan di CSS. CSS. Kemudian nanti di sini kita rubah lagi. Yang ini kita ganti dengan yang udah dikasih tadi ya. Dari sini Bapak Ibu dari Dodge Steve ya.
ke div ya, sampai sini. Ctrl C, kita masukkan lagi, Ctrl V. Nah, sekarang udah berubah ya. Oh, ini H2-nya buang. Lupa saya. Nah, seperti ini ya. Kita coba masukin, apakah udah berubah? Nah, kalau diklik gak bisa, Bapak Ibu, berarti masih ada yang salah gitu ya. Jadi kita coba lagi. Mana CSS-nya? Nah, CSS-nya sih udah dikasih nih. Tadi kan ada yang salah ya. Jadi tanya aja kenapa bisa salah gitu. Jadi ditanya aja di cheat GPT-nya. Kita klik salin aja ya, kita coba masuk. CSS-nya kita ganti aja. Oke, blok. Nah, udah berubah lagi. Lupa ya. Nah, ini kalau nggak bisa diklik bisa berarti masih ada yang salah. Di mana? Di sini kayaknya Bapak Ibu ya. Kita minta satu-satu aja. Mana JS-nya? Mana JS-nya? Tadi saya nggak bisa bedain. Nah, ini JS-nya dikasih lagi ya. Soalnya juga ada kan? Ya. Yeah. Kita sempurnakan ya sedikit demi sedikit. Kita coba salin. Kita masuk lagi ke sini. Kita rubah, kita Ctrl V ya. Kita buka lagi ya. Nah, kemudian tadi ada kata apa ya? Masih belum bisa. Salah. Di sini itu pastikan kamu link file ya. Buat saja HTML-nya. Nah, ini HTML-nya berarti harus diganti ya. Kita ganti lagi, salin. Udah dikasih ya. Salin, kemudian masukkan lagi. Mana HTML? Nah, ini ya. Dari sini berarti Bapak Ibu ya. Nah, berubah lagi akhirnya ya. Jadi ini untuk merubah style itu ya bebas ya, terserah kita. Nah, setelah jadi kita coba di sini save. Save, kemudian kita klik open ya. Nah, udah jadi seperti ini kuisnya Bapak Ibu ya. Kita coba R1 9 sekolah. Tuh, kan soalnya udah kayak gini, udah perfect ya. Ada berapa soal? Ada 10 ya. Kita coba. Satu, apa tujuan utama dibentuknya ASEAN? Kerjasama. Kerjasama budaya, KTT ya. KTT aja ya. Vietnam. Oke. Apa bentuk interaksi politik antar negara ASEAN? Interaksi politik. Kerjasama pertahanan berarti ya. Interaksi ekonomi yang dilakukan melalui ekspor dan impor ekonomi ya. Jepang dan Indonesia bekerja sama di bidang teknologi melalui teknologi. Nah, investasi teknologi berarti ya. Negara-negara Asia dapat menjaga perdamaian melalui diplomasi dan dialog ya. Organisasi kerjasama Indonesia di ekonomi, bidang ekonomi APEC. NATO itu Amerika ya. Bentuk interaksi sosial antar negara Asia, interaksi sosial, pertukaran pelajar ya. Antar negara bidang pendidikan, oh iya ini pertukaran pelajar. Ini interaksi sosial, sanksi ekonomi, sosial. Gak tahu ya ini apa sih. Udah kita kumpulkan. Nah, nilainya 8 gitu ya. Pak Ibu, nanti bisa di screenshot anak-anak hasilnya dikirimkan ke guru.
Nah, nanti kode yang dibagikannya mana ini, Bapak Ibu ya. Kita kopikan kode ini, kirimkan ke WhatsApp contohnya ya. Ke WhatsApp. Saya akan kirimkan ke WhatsApp. Nah, ke sini contoh ini ya. Nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Dikirimkan ke WhatsApp, kita klik. Nanti ketika kita klik ini sama anak-anak di sekolah, nanti akan langsung masuk ke soal seperti ini ya. Nanti anak-anak untuk mengisinya harus login dulu menggunakan akun pribadi, akun Gmail. Udah sampai situ aja dulu Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.